Hai, selamat datang di channel Z Film. Kali ini kita akan melanjutkan lagi ya drama Warang episode selanjutnya. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa kalian cek. Dan yang suka dengan channel ini silahkan subscribe, komen, dan juga di like. Terima kasih. Aro berkata kalau ia sangat merindukan ibunya dan belayannya. Suara burung dan angin adalah nyanyian setiap malam untuk Aro. Di situ Muyong menjawab, "Kenapa? Apakah ibu tidak bisa menyanyikan lagu tidur untukmu?" Aro terkejut dengan perkataan Muyong. Di situ Aro berkata, "Kalau ibu adalah seorang yang bisu." 말 못하는 벙어리였으니까. Setelah mendengar perkataan dari Aro, Muyong merasa bingung. Ketika itu Aro langsung bilang, mungkin kakaknya Muyong itu lupa mengenai soal ibu. Dan Aro langsung berucap untuk segera Muyong balik ke asrama Warang. Setelah itu Aro langsung pergi dan meninggalkan Muyong. Sedangkan Maekjong serta pengawalnya sudah berada di depan rumah Warang. Pengawal Maekjong bilang bagaimana seorang raja malah menunggu seseorang. Dan seharusnya Maekjong juga jangan berteman dengan mereka semua. Maekjong pun dengan bercanda mengatakan kalau seharusnya ia mencatat nama mereka semua dan merebus mereka. 애들 이름 다 적어놨다가 나중에 싹 다 거여이. Pengawal Maekjong langsung pergi ketika sudah ada Muyong. Muyong di situ wajahnya terlihat sangat tidak semangat. Maekjong pun menegurnya, seharusnya Muyong yang senang ketika memperingati kematian ibunya. Dan saat itulah Yewol datang disusul dengan Ban Yu yang sedang menggendong Suho yang sedang pingsan. Ban Yu merasa lelah karena hanya dia yang menggendong Suho. 형! 왜 나만 계속 오빠야 되는데? Saat itulah mereka bekerja sama untuk membawa masuk Suho ke dalam asrama Warang. Mereka pun ketahuan oleh pengawal rumah Warang. Keesokan paginya, mereka dihukum lagi oleh Wakong. Mereka harus berputar 100 putaran, dan di situ mereka sudah sangat berat untuk mengangkat Wakong. Wakong berkata, apakah mereka semua sudah begitu akrab yang dimana mereka selalu bertengkar. Sedangkan Hansung bilang ke teman-temannya mengenai beritanya Ban Yu yang memegang dadanya adik perempuannya Suho. Para pemuda Warang merasa kaget mendengar berita itu. Suho bilang ke mereka apa yang terjadi kemarin malam, kenapa ia tidak bisa mengingat apa-apa. Di situ Ban Yu merasa bingung harus menjawab apa. Hukuman masih berlangsung. Wakong tiba-tiba merasa mual. Ia pun memuntahkan ke Maekjong, Muyong, dan Yewol. Dan saat itu Wakong berbalik badan dan segera memuntahkan juga ke Ban Yu dan Suho. Ketika mereka habis selesai mandi, tidak sengaja gelangnya Muyong jatuh, dan saat itulah Maekjong mengambilnya. Sebenarnya gelang itu merupakan gelang Maekjong. Maekjong bilang kalau ia ingin membeli mahal gelang tersebut, tapi Muyong menjawab kalau gelang itu bukan miliknya, dan Muyong harus mengembalikan gelang itu kepada pemiliknya. Di situ Muyong belum mengetahui kalau gelang tersebut adalah milik Maekjong. Yang belum tahu latar belakang gelang itu bisa kalian cek ya di episode 1. Muyong saat itu juga berkata ke Maekjong, apa benar ia mencintai adiknya Aro? Maekjong pun menjawab kalau ia benar-benar serius dengan Aro. Sedangkan Ban Yu dan Suho juga selesai mandi. Ban Yu tiba-tiba memberikan handuk kepada Suho. Suho pun merasa aneh dengan tingkahnya Ban Yu kepadanya. Ban Yu mengingatkan ke Suho kalau semua ini hanyalah kesalahpahaman. Suho sama sekali tidak mengerti kenapa Ban Yu berkata seperti itu. Setelah itu Suho merasa sakit kepalanya. Suho tiba-tiba kebayang mengingat kejadian malam kemarin, tapi merasa tidak jelas dengan ingatannya. Selanjutnya Aro sedang mencuci pakaian. Di sana Aro melamun mengingat percakapan kemarin. Dan saat itulah Muyong datang untuk menghampiri Aro. Aro berkata ke Muyong kalau anak kecil pantas saja akan melupakan masa lalu dan tidak mengingatnya. Di situ makanya Muyong lupa mengenai ibunya. Selanjutnya Aro balik ke asrama Warang.
Saat itu ia bertemu dengan Maekjong. Maekjong memberikan tempat jarum akupuntur terhadap Aro. Aro terkejut mendapat jarum yang terbuat dari emas. Setelah itu Aro masuk ke ruangan kerjanya. Ia merasa sangat kaget ketika mendapati ruangannya sudah terisi dengan barang-barang yang sangat mewah. Pilju mengatakan kalau harga semua barang ini senilai dengan harga emas. Aro kesal dan berteriak seharusnya emasnya itu diberikan saja kepada dirinya. Dari luar Maekjong mendengar teriakan Aro. 이렇게 하면 좋아할 거라며. Maekjong menyalahkan pengawalnya kenapa Aro tidak menyukai pemberiannya. Tiba-tiba Aro hadir di belakang diri Maekjong dan menghampirinya. Aro dengan kesalnya mengatakan harusnya Maekjong donasikan saja uangnya, kasih orang-orang yang tidak bisa makan. Maekjong menjawab kalau ia melakukan ini karena demi Aro dan menyukai Aro. Maekjong langsung pergi ketika mengatakan itu. Aro berkata kalau Maekjong adalah tipe pria yang menggombal. Setelah itu siangnya para warang disibukkan dengan melatih pedang. Suho pun maju, ia berusaha melawan pengawal tersebut. Suho yang terkenal terbaik di kota mengenai perkelahian pedangnya, ia pun juga tidak bisa melawan kekuatan pengawal itu. Setelah itu majulah Maekjong. Maekjong sangat terampil mengasah kemampuan pedangnya, dan saat itulah pengawal tersebut diam dan heran. Para warang merasa terkesima dengan Maekjong. Muyong pun juga mengamati kemampuan Maekjong. Sedangkan di lain tempat, para penjabat menteri mengeluh dengan Ratu Jisoo. Mereka tengah membahas sebuah festival yang sangat penting. Wakong pun langsung menjawab perkataan para menteri itu. Ia datang karena ia ingin para warang tampil di hari festival tersebut. Ratu Jisoo dan Wakong berbicara berdua. Wakong bilang alasan ia ingin warang tampil, yaitu ingin memberitahu dunia kalau warang adalah milik Ratu Jisoo dan milik keluarga Silla. Menteri kerajaan yaitu ayah tiri serta ayah kandungnya Banyu sengaja datang ke rumah warang. Banyu merasa terkejut melihat kedua ayahnya yang hadir. Ayah tirinya Banyu mengatakan kalau kedatangannya ia ingin bertemu dengan Sunwo alias Muyong. Para warang merasa terkejut kenapa ayahnya Banyu malah ingin bertemu dengan Muyong. Banyu pun langsung menghampiri ayah kandungnya. Ia bingung kenapa ayah tirinya ingin bertemu dengan Muyong. Ayah kandungnya menjawab kalau ini demi Banyu. Banyu tidak mengerti dengan perkataan ayahnya. Sedangkan Muyong dan ayah tirinya Banyu sedang berbicara. Ayah tirinya Banyu mengatakan, bukannya temanmu meninggal dan apa salahnya kenapa ia bisa sampai dibunuh. Ayah tiri Banyu menanyakan apakah Muyong melihat wajah raja. Di saat itu Muyong mengingat sahabatnya yang terbunuh yaitu Makmun. Kalau Makmun melihat wajah seorang raja. Ayahnya Banyu mengatakan kalau ia tidak akan berpihak kepada Ratu Jisoo. Ayahnya Aro dan ayah tirinya Banyu mempunyai dendam yang sangat besar terhadap Ratu Jisoo. Muyong pun menjawab kalau ayahnya Banyu salah orang dan Muyong tidak mengetahui apa-apa. Muyong pun berkata dalam hatinya, jika sahabatnya memang terbunuh karena melihat wajah raja. Di situ Muyong sambil melihat gelang tersebut, Muyong bilang kalau ia tidak akan memaafkan raja tersebut. Muyong berjanji kalau ia akan membunuhnya. Dan saat itulah hadir Maekjong yang menghampiri diri Muyong. Maekjong berkata betapa hebatnya Muyong kalau menteri kerajaan ingin bertemu dengan Muyong. Muyong pun langsung mengabaikan perkataan Maekjong. Keesokan paginya, para warang merasa terganggu tidurnya karena ada suara detuman musik yang sangat keras. 뭐야 진짜 숙면을 못하게 하네. Para warang pun di dalam ruangan mereka di situ melihat seseorang yang memainkan alat musik. Muyong mengenal pria tersebut. Pria itu yang mendidik Muyong sejak kecil. Pria tersebut bernama Woruk. Wakong memberi pengumuman kepada warang kalau hari festival kerajaan akan berlangsung. Ia ingin para warang tampil bermusik serta menari di hadapan ratu dan semua orang. Ini adalah merupakan tugas kedua warang. Wakong pun memperkenalkan Waruk sebagai guru yang mengajari musik serta tari. Waruk pun menjadi pembicaraan antara Yewol, Hansung, dan Suho.
Waruk mengajari para warang mengenai musik. Di sana mereka sangat terpanah dengan alunan suara musik yang dimainkan oleh Waruk. Waruk menyuruh Hansung dan Yewol untuk tampil menari. Mereka pun diberi tepuk tangan oleh para warang dengan kemampuan mereka. Begitu juga dengan kemampuan Mekjong. Lain halnya Banyu yang panik mencoba musik. Ia pun main gendang dengan semangatnya sampai tongkat itu terbang. Begitu juga dengan Muyong yang sangat kaku. Akhirnya, Muyong, Mekjong, Hansung, Banyu, Yewol, Suho satu tim untuk menari. Di sana mereka berlatih, tetapi karena badannya Muyong sangat kaku, ia pun selalu salah dalam hal menari. 왜? 아니, 이렇게 칠하니까. 내 맘대로 안 되잖아. Sedangkan di lain tempat, Wakong bersama Aro, Wakong bilang kalau Waruk merupakan orang yang menjaga Muyong saat kecil. Malam hari pun tiba. Di kamar mereka sangat tidak bisa tidur karena suara musik. Dan saat itulah Hansung datang. Ia pun langsung tidur bersama dengan Muyong. Muyong pun menyuruh Hansung untuk pergi dari kasurnya. Keesokan pagi harinya mereka pun terus berlatih menari. Mereka pun kesal karena Muyong lagi-lagi melakukan kesalahan saat menari. Saat Banyu sedang belajar, ia pun mengiramakan kakinya. Banyu melihat sekeliling, takut ada orang yang memperhatikannya. Setelah itu, Pilju menemui Banyu. Di situ, Pilju memberikan surat yang berasal dari adik perempuannya Suho. Adik perempuannya Suho memberikan semangat kepada Banyu untuk penampilannya nanti malam. Banyu senang mendapatkan surat dari adik perempuannya Suho. Semenjak kejadian waktu itu, Banyu dan adik perempuannya Suho sering memberikan surat tanpa sepengetahuan Suho. Sedangkan di tempat lain, Aro dan Warok minum bersama. Warok berkata kepada Aro, kalau Makmun kakaknya adalah orang yang sangat baik. Di situ Aro menjawab kalau nama kakaknya sekarang adalah Sunwo. Aro dengan sedihnya menanyakan ke Warok, pernahkah kakaknya merindukan dirinya? Muyong membawa bunga obat untuk Aro. Ia pun memberikan bunganya. Di situ Aro berkata kalau ia sangat senang kalau tahu dirinya Muyong adalah kakaknya. Dan Aro melanjutkan kembali kalau Muyong bukanlah kakak sebenarnya. Aro menanyakan siapa diri Muyong sebenarnya. 근데 한의사나 당신 누구야?